sore Ibu-Ibu. Sore, Bu. Nah, kita berjumpa lagi ya pada seperti biasanya kelas Ibu hamil tiap bulan yang kita adakan. Apakah hadir semua hari ini Ibu-Ibu? Ini nanti teman saya nyusul, Bu. Oh ya, Bu Ratna ya Bu? Ya, Oh ya, Bu Ratna alhamdulillah Bu sama Dewi Bu Lita ya. Oh iya, Bu Lita juga ya? Iya. Ya, itu ada Ibu hamil baru ya? Iya. Iya. Gimana kabarnya Ibu Dewi sama Bu Rizky? Baik, Bu. Alhamdulillah, Ya. sudah jadi cantik ya. Kayaknya sehat ini hari Iya. ini. Iya. Alhamdulillah. Baik, jadi seperti yang kemarin sudah saya bilang ya, hari ini kita mau belajar bersama tentang ASI eksklusif Ibu. Karena ini kan udah di masa 3 ya. Ya. Sudah waktunya Ibu tahu tentang ASI eksklusif. Nah, ini saya ada di flat, bisa sambil dibaca, kita belajar bersama ya Bu. Semoga ini Bu Rizky, Bu Dewi. Baik, jadi ini ibu-ibu semua ini tahu nggak Bu, kalau ASI eksklusif itu diberikannya berapa bulan? Kurang tahu, Ibu. Belum tahu ya? Belum tahu, mungkin. Masih, iya, karena anak pertama ya Bu. Iya. Ya, masih Bu Bidan. Nah, biasanya ASI eksklusif itu diberikan 0 sampai 6 bulan tanpa tambahan dan tanpa minuman makanan apapun. Nah, selanjutnya kita buka Bu, ini Bu, ada di manfaat ASI. Nah, ini manfaat ASI bagi bayi. Yang pertama itu sebagai nutrisi, kemudian meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian meningkatkan kecerdasan, selanjutnya meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi. Gitu Ibu. Selanjutnya manfaat bagi ibu ini yang pertama bisa mengurangi perdarahan, kemudian mengurangi anemia, selanjutnya menjalankan kehamilan, kemudian mengurangi kemungkinan menderita kanker. Selanjutnya ini lebih ekonomis dan tidak merepotkan dan hemat waktu. Begitu Ibu. Nah, begitu. Sampai sini ceritanya kan belum ada ya, Mbak. Baik, langsung saja ya. Kita lanjut lagi ke faktor yang mempengaruhi ASI. Nah, ini faktor yang mempengaruhi ASI itu ada yang pertama ibu stres, kemudian pemberian cairan infus selama persalinan, kemudian kehilangan banyak darah selama melahirkan. Selanjutnya masalah pada plasenta, kemudian obat selama melahirkan. Nah, kemudian ini faktor kesehatan ibu itu ada diabetes, kelebihan berat badan, kemudian memiliki PCOS atau polycystic ovarium syndrome. Selanjutnya obat-obatan yang diminum ibu. Nah, kemudian faktor payudara ibu. Faktor payudara ibu itu yang pertama kelahiran prematur. Selanjutnya payudara belum berkembang sempurna. Maksudnya apa ini Bu Bidan, kok payudara belum berkembang sempurna? Nah, maksudnya kalau ibu belum ini ya, kan ada ya kalau misal besok itu lahiran nggak mesti ya asinya langsung keluar gitu ya ibu. Iya. Ada juga yang putingnya masih itu kayak menggelap gitu lah Bu. Iya, Bu. Iya. Belum mengembang sempurna itu seperti apa sih Bu Bidan? Nah, kan ada ya kayak payudaranya itu kan kalau masih hari pertama itu belum keluar asinya gitu ya. Kemudian ada juga yang putingnya ibu melahirkan itu kesusahan menyusui gara-gara putingnya mendelep atau ke dalam, masuk ke dalam gitu ya, ada ya yang seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan belum mengembang sempurna. Begitu ibu-ibu. Nah, selanjutnya ini ada pernah menjalani operasi atau mengalami cedera pada payudara. Kemudian bentuk puting payudara tidak menonjol. Nah, ini seperti tadi yang dijelaskan saya, betul nggih, putingnya tidak menonjol. Nah, kemudian cara cara penyimpanan ASI ya. Tidak ada di leaflet, nanti saya tambahkan ini ya. Cara penyimpanan ASINya. Yang pertama itu bisa di suhu ruangan seperti ini dalam suhu 27 sampai 32 derajat Celcius. Ini bisa bertahan 3 sampai 4 jam. Selanjutnya dalam suhu 16 sampai 26 derajat Celcius bisa bertahan 4 sampai 8 jam. Begitu Ibu. Selanjutnya di cooler bag. Kalau di cooler bag itu dengan suhu 4 derajat Celcius bisa bertahan 24 jam. Kemudian di kulkas itu dengan suhu 4 derajat Celcius bisa bertahan sampai 6 hari. Tapi sebaiknya digunakan 3 hari saja ya Bu. Nah, selanjutnya ini di freezer dengan suhu 15 derajat Celcius. Ini bisa bertahan 2 minggu. Selanjutnya di suhu 18 derajat Celcius bisa bertahan 3 sampai 6 bulan. Nah, kemudian gimana sih kalau buat ibu-ibu yang
bekerja Bu Bidan, saling menyusui. Kan nggak bisa itu kalau bolak-balik ke kantor nanti saling menyusui anaknya, nggak mungkin juga kan anaknya dibawa ke di tempat pekerjaannya ya. Nah, jadi caranya ibu-ibu bisa diperah dulu ya Bu, diperah dulu, nanti bisa dimasukkan ke kulkas seperti tadi. Cara penyimpanannya itu ada suhunya ya. Nah, terus kemudian udah diperah, kemudian ditaruh freezer. Itu kalau misalnya di kulkas bisa bertahan sampai kurang lebih 6 jam ya. Nanti itu bisa didinginkan dulu, diangeti, baru nanti digaskan ke adik bayinya. Kan tetap harus minum ya selama 2 jam sekali ya. Itu ya Bu Ibu. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ke cara untuk memproduksi ASI lebih banyak. Nah, ini yang pertama, tingkatkan frekuensi menyusui. Tetap ya, walaupun adiknya tidur tetap dibangunkan 2 jam sekali menyusui ya. Nah, selanjutnya ciptakan lingkungan yang nyaman selama masa menyusui. Kemudian rutin memompa ASI agar produksi lebih banyak. Jadi tetap dipompa ya ibu-ibu supaya enggak itu juga ya, enggak gitu juga ya, tetap dipompa ya. Kemudian perhatikan perlekatan mulut bayi selama menyusu. Nah, ini diperhatikan, hidungnya tutup enggak. Kemudian usahakan kebutuhan gizi terpenuhi dengan baik. Ibu-ibu bisa melakukan pijat payudara untuk memperlancar ASI. Nah, ini ibu-ibu di rumah bisa minta bantuan suami ya ibu-ibu. Namanya itu adalah pijat oksitosin. Nanti bisa tutor di YouTube atau nanti mungkin kita ada waktu luang saya akan ajarin cara pijat oksitosin ya. Kemudian ini minum susu pelancar ASI. Nah, bukan minum obat atau bukan minum jamu atau apa, nah tapi minum susu pelancar ASI. Begitu ibu-ibu. Ini ibu-ibu, ada yang ditanyakan ibu-ibu? Udah dulu semua Bu. Maksudnya Bu, nanti saya baca-baca ya Bu. Iya, bisa dibaca-baca ya gitu ya. Iya, WA ya Bu. Iya, Bisa boleh. calling. Ya, nanti kalau nggak ada yang ingin ditanyakan boleh saya bertanya. Iya. Oh iya. Gimana sih kalau sama ibu-ibu bekerja itu kalau kita mau menyusui ASI? Terus Bu, Beres, tungguin. terus dimasukin kulkas. Nah, begitu nggih. Iya. Nah, pintar, berarti ibu sudah pintar. Nah, Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat ya ibu-ibu. Ya. Terima kasih, sampai jumpa di kelas Ibu Hamil selanjutnya ya. Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.